Oke, masih di bulan Maret. Masih semangat. Mana suaranya? Yang bagus 99%. Yang 1% tepuk tangan bersama. Bagus ya. Habis ini makan yang banyak ya Mas ya. Jangan lupa kalau makan dikunyah ya. Kalau nggak dikunyah akibatnya kayak teman saya ini. Ini bawa rangsel aja di depan atau ya. Balik galak. Luar biasa sekali. Tapi laki-laki bucin itu seksi Mas. Iya. Seksi loh laki-laki bucin. Itu mewakili orang yang minoritas saja. Penontonnya bagus banget. Yang di atas, apalagi yang di bawah ini. Itu thumbs up for you lah. 2 jempol untuk kalian. Iya dong. Selamat malam untuk Niken Anjani. Ya Mas Tukul. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik Mas Tukul, senang sekali bisa akhirnya kembali lagi ke sini ya. Hampir setahun kayaknya ya. Pengennya sih tiap hari saya. Tapi mungkin dari pihak manajemen dan manajemen dari Alam juga mungkin setahun lebih kangennya tuh lebih berasa gitu. Biar kangen gitu ya Mas ya maksudnya. Ada yang tiap hari ketemu, ada rasanya nggak ada kangennya sama sekali. Ini bahasanya mulai nggak enak lagi nih. Ini udah seuzon. Ini Timun Suri ini mah luar biasa. Aku nggak ngomongin dia, tapi dia orangnya perasa, sensitif, a priori underestimate. Menurut lo nih tetelan kambing ngomong apa tadi? Tetelan kambing. Apaan? Kikil. Tiap hari kan kita yang ketemu tiap hari. Ketemu dia tiap hari. Bukan cuma di sini. Iya di mana? Ya nggak tahu. Lu doang ya? Nggak, maksudnya kan kita Ya, lalu jangan buka kartu. di acara lain ketemu juga. Ntar yang di rumah ada yang cemburu malah. Pemirsa, sebelum saya ngobrol lebih jauh dengan wanita cantik di sebelah kanan saya yang sangat luar biasa ini. Asik. Memang bener-bener manis, Iya. sensual, Gua punya tahu, daya. kalau bahasa lu kayak gini, ujung-ujungnya nanya. Jumat, Sabtu Minggu kosong nggak? Seuzon. Bener ya, nggak nanya ya. Kita lihat dulu cuplikan tentang maraknya anak-anak usia belia yang bebas berkendara di jalan raya di sekitar kita. Ya. Kita lihat cuplikan. Yuk. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan pengemudi di bawah umur makin marak terjadi di sekitar kita. Sudah begitu banyak nyawa melayang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Beberapa kasus kecelakaan maut yang menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit memunculkan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Sudah menjadi hal yang biasa jika kita melihat seorang anak di bawah umur 17 tahun mengendarai sepeda motor atau mobil berkeliaran di jalan raya. Padahal untuk mengendarai sebuah kendaraan bermotor ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah sedemikian jelas. Mereka yang ingin mengendarai motor atau mobil harus berumur minimal 17 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan makin maraknya anak-anak usia sekolah sudah mengemudikan sendiri kendaraan bermotor. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan orang tua atau bahkan kelalaian orang tua yang begitu permisif, memberikan izin kepada anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor. Bahkan ada segelintir orang tua yang sudah merasa bangga memiliki anak yang masih belia sudah mampu mengendarai sendiri kendaraan bermotor. Kasus-kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini pun tidak menjadikan pelajaran bagi para orang tua untuk mencegah anaknya yang masih di bawah umur untuk tidak mengendarai motor atau mobil.
Lantas berapa banyak lagi korban yang harus jatuh untuk membuat para orang tua menyadari akan bahayanya membiarkan dan memberi izin anak-anak mereka yang masih di bawah umur mengendarai sendiri kendaraan bermotor. Nah, pemirsa Bukan Empat Mata, kita ikuti pembahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa ya, si kecil-kecil masih small chicken. Ayam kecil lah istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya small chicken ya. Sudah bisa, roda 1 sampai nangkring Ngetril itu sampai gitu ya, Mas? boncengan ngetil. Tapi Subhanallah. Mas Tukul waktu kecil juga gitu, cuman pakai gendang ya. Itu beda lagi. Enggak, itu topeng monyet ya. Gue nggak berani ngomong. Nggak bilang gitu ah. Lu nggak berani ngomong, tapi kan lu pikiranmu kan dukung juga. Ini luar biasa sekali ya, tapi sangat prihatin juga karena sangat berbahaya dan memang belum waktunya. Dan ingin mendapatkan SIM itu juga nggak sembarangan, perlu proses dengan ujian, dengan praktek. Betul. Karena harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Betul, karena pada saat mengendara bukan hanya bertanggung jawab pada keselamatan dirinya, tapi keselamatan pengguna jalan lainnya ya Mas. Wow. Itu tadi komentarnya, tadi kan orang tua merasa bangga anaknya bisa bawa mobil, lebih cepat. Betul. Wah, anak saya udah 2 tahun bahasa Inggrisnya udah bagus. Makanya. Kagum, kalau saya di Inggris anak kecil udah pinter bahasa Inggris. Emang di negara ini bahasanya. Di rumah aku aja ada guguk baru lahir udah bisa gonggong. Makanya orang banyak pada kagum. Di tempat saya di Jawa, anak kecil-kecil pinter bahasa Jawa. Iya, Hebat benar. ya Mas. Bebek aja baru netes langsung berenang, Mas. Makin nggak jelas kan arah Kalau omongan kan? Niken gimana? Aku Kayak gitu dikagumi, kagum prestasinya luar biasa, bermanfaat orang banyak, bangsa dan negara sekitar. Betul. Yang gue bilang tadi, Mas. Ini untuk dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain kadang-kadang. Makanya yang gue bilang tadi awal, mungkin bentuk kasih sayang orang tua, cuman penempatannya salah. Gitu loh, berbahaya. Kita tanya ke Mbak Niken. Kembali ke Mbak Niken. ya. Kabarnya dirimu pertama kali belajar nyetir mobil pada usia 14 tahun dan belajar sama sang bunda. Is that true nih? Tell me the story ini. Jadi gini loh Mas Tukul, itu betul. Aku belajar nyetir itu dari umur 14 tahun, tapi aku nggak dikasih untuk nembak SIM. Dan aku emang belajar dari ibu aku sendiri karena waktu umur segitu kan aku punya ya teman-teman rata-rata udah pada bisa nyetir, dikasih SIM nembak juga. Aku langsung ayo dong Bu, aku ajarin nyetir. Akhirnya karena ngerengek terus ya dikasih lah belajar nyetir, tapi nggak ada tuh namanya bawa mobil sendiri sampai 17 tahun. Luar. Ini luar biasa. Ini perlu dicontoh. Anak saya Pita itu yang paling cantik luar biasa ya toh. Widih, benar-benar. Iya. Loh kok inti memang anak saya cantik. Ini gini Mas. Emang Inti. Dia mah Walaupun dia mirip saya tapi kecantikannya luar biasa, Gak. Itu juga sama saya ngomong, papi. Memang kenapa? Manggil apa? papi memang. Jangan manggil papi. Apa? Mamang. Papi mungkin dia gengsi ya, teman-temannya kan di sekolah tuh, sekolahnya aja SMA situ terkenal luar biasa. Widih. Nah, itu temennya udah 4 orang, 3 orang udah bawa mobil. Papi tolong dong. Udah. Tapi karena sebagai papa yang luar biasa yang Papi apa mama? mengajarkan anaknya supaya tetap menuruti aturan-aturan Iya, undang-undang di bawah usia di bawah 17. Dan keselamatan. Tidak boleh. Kamu boleh tapi kursus dulu di sana yang bagus. Tapi kalau udah usia 17 tahun baru nanti papi izinkan. Jangan. Kalau mau setir mobil yang setir kiri gas kanan nanti gua beliin. Ntar dulu, mobil setir kiri, gas kanan begini dong posisinya. Artinya kalau memang dia udah mampu, memang saya nyari duit untuk siapa? Untuk anak istri. Widih.
Kalau anak istri senang pasti suami senang. Tapi kalau suami senang belum tentu anak istri senang. Makanya senangkan dulu anak istri baru kita senang. Boleh, saya setuju dengan Mbak Niken, harus bener-bener kalau udah waktunya, udah usia, mau mobil sport tanpa pintu gue beliin. Masuknya dari mana? Balik ke luar biasa, sayang anak. Saking sayangnya sama anak celana saya melorot gitu. Saya betulin. Istri saya celananya melorot. Benar, celananya benar. Apa? Bener ya? Balik, celananya benar. Bener. Terus saya bener. Saking sayang mana? Sayang ya. Perasaan apa sih yang dirimu rasakan ketika pertama kali mengendarai mobil? Pas belajar apa pas sudah bisa? Iya, mungkin pertanyaan ini mungkin pas mengendarai. Pas pertama kali ya, panik sih. Sensasinya gitu. Sensasinya panik, terus kayak apalagi kan belajarnya manual kan. Jadi kayak ini gimana anak umur 14 tahun kan. Heboh di awal pas udah belajar baru tapi ya abis itu ya tetap terus belajar. Aku Itu malah penasaran. Belajarnya di mana? Di pasar atau di mana? Kan ini kayak kreditan ini. Kreditin duit itu loh sama Bukan pedagang-pedagang. nanya, Mas, belajar di lapangan, di pasar atau di mana? Serius nih? Iya serius. Acara ini nggak serius kok. Enggak serius, duitnya aja serius kok. Gimana? Ya, belajarnya emang di lapangan awal, di lapangan kosong. Kalau udah agak jago baru deh mulai keluar. Oh, ke jalan raya. Jalan raya. Luar. Bertahan. Maaf nih, waktu awal kamu bisa ngendari mobil itu mobil yang ada nyonyornya itu atau yang papa itu Rata? Loh, kan ada yang itu loh bumper Ada depannya. Sama yang rata kan ada. Yang ada hidungnya Mas, zaman dulu belum model, belum zaman mobil rata ya kan. Ada hidungnya. Berarti yang kayak saya dong ya. Itu nggak gampang loh, itu feelingnya harus kuat loh. Kalau nyonyornya udah maju itu baru diputer-puter. Kalau yang nggak ada hidungnya berarti emang deket. Ya Jangan langsung. ngomongin hidung mulu nggak apa-apa. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang artis sinetron muda yang wajahnya sudah sering menghiasi layar kaca. Kepiawaiannya berakting di sebuah sinetron stripping sukses menarik perhatian pemirsa di tanah air. Siapakah dia? Kita sambut Michelle Joan. Nih penonton udah pada ngantuk nih kayaknya. Roman-romannya teriakannya udah kendor nih. Ada bintang tamu datang deh. Wah gitu. Gua potong 15 sama dia. Jangan. Potong 15 sampai rumah 2.000. Kan honor kamu kan 10. Dipotong 15 kamu. Balik galak. Bintang tamunya aja sudah membuat kita tuh semangat kok malah. Cetatar cetutur pahpoh ngapok lula krip coba yang sebelah sana krip sana kruyuk ini sudah mendekati tanggal 1 loh. Semangatnya semangat tanggal 1. Nyentuh bukan mukremnya balik galak mangat. Wong yang di rumah aja nunggu bukan empat mata aja sejak dari sore masih nonton, malah kamu di sini tiduran.
Selamat malam untuk my lovely Michelle Juan, apa kabarnya? Baik, Mas. Ini artis yang sangat luar biasa sekali. Saya tahu sendiri ya. Callingan jam 5, tadi jam 2 siang udah datang. Snack belum dikasihkan, ngambil sendiri. Dan orang biasanya asisten 1, manajer 1. Ini asistennya 20. Datang itu di ruang make up itu gerombol itu. Dan makannya pada banyak semua. Kenapa tekor ya? Enggak. Apa kabarnya? Baik ya? Baik. Alhamdulillah, senang sekali kita. Tadi kan habis selfie. Iya, tadi kan ada selfie kita di tadi belakang. selfie sama gua, nggak tahu jadi apa enggak fotonya tadi. Satu jadi, yang satu pohon asem kali ya. Lagi cowok kok selfie sih? Cowok tuh Rian, Jono. Kok cowok selfie? Lu makin gak jelas kalau Ini lama-lama Vega stres juga. Langsung aja ini untuk Michelle ya. Dan kamu untuk miss call sebentar ya. misunderstanding. Nunggu callingan dia. Kalau boleh tempe nih. Pada usia berapa dirimu mulai belajar mengendarai kendaraan bermotor dan belajar dari siapa? Kalau belajar pertama kali itu antara SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Orang kaya. Kalau belajarnya, kan belajarnya. Ya orang kaya itu mau belajar usia berapa? Kalau kamu dorong mobilnya belajarnya ininya sih bensinnya kali. Kelihatan dari casing-casingnya kelihatan. Ya, nggak mesti orang kaya. Lu juga dulu belajar nyetir kapan, Mas? Dulu Angkot kan? Loh, tapi kan kena dulu saya. Umur berapa? Saya berapa? Kelas SMP kelas 2 saya. Oh, sempet kecil lu, Mas? Begitu sopirnya lagi makan, aku makan lebih cepat duluan. Wah, aku ikut. Bisa, Mas? Oh, bisa nabrak ke depan. Balik galek. Namanya kena ya belajarnya sama omprengan. Dirimu mulai belajar mengendarai kendaraan bermotor dan belajar dari siapa? Dan Michelle kabarnya sempat trauma karena mobilnya menyerempet. Tell me the story nih, monggo. Ya, jadi waktu itu yang ngajarin papa. Akunya sih yang maksa kayak, "Pak, ajarin dong." Namanya anak umur segitu kan, Iya. penasarannya. Jadi kayak, "Pak, ajarin dong. Akhirnya papa mau ngajarin. Truk Gitu. itu yang dia ajarin. Baru Umur segitu truk. Odong-odong. Lu truk model dulu, truk tahun berapa yang model truk Temes itu? Itu yang pakai engkel. Itu kalau pajaknya terbunyi itu pintu bisa rontok sendiri satu. Gimana? Ya nggak truk ya Michelle ya, mobilnya. ya mobil. Ya kalau nggak truk ya box lah ya. Mobil catering. Mobil genset kalau perlu. Hanya bercanda saja. Hanya bercanda. Itu dimasukin dalam hati. Ya, jadi terus abis itu belajar kan keliling-keliling kompleks, belum berani ke jalan raya kan. Kompleknya Muter-muter. Vega atau kompleknya mana? Iya, aku mah anak komplek. Iya. Beda. Kompleks rumah. Yang di Jakarta Utara itu. Itu komplek apaan, Mas? Yang sudah jadi Islamic Center itu loh. Kok pada tahu? Kameramen tahu sering ya kamu ya saya. Iya, terus kan udah bisa nih muter, udah pede dong. Gitu, Jalan. jadi mulai kencengan dikit, naik trotoar dikit. Udah, kan aku orangnya panikan, jadi kayak semenjak saat itu kayak, aduh Pak, nggak mau nyetir lagi gitu. Terus Sampai akhirnya les sekolah nyetir baru berani lagi pas udah kuliah, gitu. nyerempet apa? Nyerempet orang Nggak nggak? nyerempet, naik ke atas
trotoar. Jadi kayak mungkin nyetirnya nggak terlalu bisa handle refleks. gitu kan refleksnya. Jadi akhirnya kayak naik dikit. Kalau aku gitu yang kan. ngajarin kamu sih cepet, Pak. Cepet apa? Cepet apa? Ah, cepet nyampe. Nyampe ke rumah sakit terdekat. Ya ini kalau bawa mobil itu jangan pegangannya jangan kenceng-kenceng, harus biar. Kalau manual atau Ini maksudnya nyetir apa sih? Nyetir bajai? Nyetir begini. Ini ketahuan nyetir truk nih. Malam mungkin ya? Loh, aku yang saya bawa kan mobil tua. Oh gitu. Kayak gitu orang masang seat beltnya di sini. Kembali ke jangan jangan menghina saya tuh SIM saya B1 dan saya itu praktek langsung dan saya itu benar-benar Parkir ya, Mas, ya? ini nggak nyenggol itu balok-balok kanan kiri karena memang saya basicnya kena terus hati supir terus akhirnya ya feelingnya apa juga Lo tetep ya gini. Iya. lo kan truk lo Mobil Iya, apa? ya truk itu truk tinjau ngangkut pepi itu balik karena ini benar memang kita ini education ada Oh, iya, betul. pendidikannya ini Betul. inspiring jadi untuk pemirsa bukan mata pecinta ini akan mengarahkan ke anaknya lebih waspada. Betul. Memang sayang anak tapi dengan cara yang lebih elegan, lebih tata bahasa, lebih tepat. Untuk Niken dan Mijo ini. Namanya Mijo yang mana? Mico kali Lu kok Mico. dipanggil Mijo Mijo? Joan. Kayak tukang ledengnya di sana namanya Mijo. Mijo, tolong kayaknya diisi Jo. Michelle. Oh Michelle, ini dipanggil Mijo. Nama panjangnya Michelle Joan. Panggilan Michelle akrab. Jo. Mungkin dia Michelle capek Joan. ngetik jadi disingkat Mijo. Mijo. Gitu. Lama-lama kayak Joshua ya gitu kan. Persoalan pengendara di bawah umur akhir-akhir ini memang sudah sangat memprihatinkan. Sebagai seorang pengguna jalan, pernah nggak sih dirimu menemui anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana tanggapan dirimu? Monggo dari Niken dulu. Kalau anak di bawah umur banyak, apalagi yang naik motor kan, tuh kayak banyak banget berkeliaran masih pakai seragam putih merah, mending kalau putih biru gitu. Ini anak SD udah mulai nyetir motor. Terus juga kayaknya kalau pengendara mobil juga banyak yang di bawah umur. Jujur kalau aku sih agak terganggu ya, karena banyak banget mereka tuh yang ugal-ugalan banget. Jadi kayak mungkin teknik udah bisa nih nyetir ya kan, tapi secara feeling kan karena mobil dan motor kan nggak cuman Attitude di jalan juga. iya attitude jalan juga, jadi kan kita nggak cuma bisa nyetir tapi harus tahu itu tadi attitude sama juga feeling ya masih gitu deh sembrono kan mereka. Setuju jadi. sekali. Yang saya ikut prihatin juga itu kadang-kadang masih melawan arus yang harusnya satu arah dia ada di pinggir jalan, meniru-niru saya dia. Loh kok saya contohnya? Keceplosan. Niru-niru yang lain ya. Ya kan itu memang menyedihkan sekali, prihatin sekali loh. Kan harusnya udah rambunya harusnya satu arah, dia melawan arus. Kita kayak terganggu apalagi belok sembarangan. Kita Betul. udah jalur kita diambil mereka. Iya. Kadang-kadang dia mementingkan diri sendiri tapi nggak mementingkan pengendara yang lain. Nah, itu. Itulah yang mengakibatkan ada terjadi yang hal Kecelakaan tidak itu, ya. diinginkan. Saya ini selain SIM ya surat izin mingkem punya. Surat izin mencium punya. Kemarin nyetir mobil pakai helm, Mas. Apanya? Aku lihat nyetir mobilnya pakai helm. Aman, biar aman. Ya biar aman kan saya mau di pembalap di Sentul saya. Oh, tapi Schumacher udah nunggu, Häkkinen udah nunggu saya. Iya, apalagi Lewis Hamilton kemarin itu. Loh. Balap apa, Mas? Hah? Balap apa? Karung. Lewis Hamilton tuh sama saya tuh koleng-kolengan, Kol kita anu ya Kol, trek-trekan Kol, ayo. Pakai bahasa Jawa. Oh dari Michelle enggak? Sama sih sering banget ngelihat misalkan di jalan raya gitu anak-anak kecil masih pakai seragam sekolah gitu kan.
Terus ada yang sampai motornya yang modif-modif pendek banget gitu, macem-macem deh. Diceperin gitu. diceperin. Knalpotnya tiang listrik. Ada lagi knalpotnya pakai suling bunyi. Ya nggak ngerti sih maksud dan tujuannya apa. Mungkin mereka merasa kalau misalkan masih pakai seragam, anak kecil udah bawa motor, modif-modif itu keren. Padahal sebenarnya sangat-sangat mengganggu sih, apalagi kalau misalkan nyetirnya ugal-ugalan kayak gitu. Apalagi model-model yang mobil yang motornya gini terus sampingnya ada. Terus ada benderanya. Biar berasa Macem-macem. Motornya sama orangnya hampir sama deh. Ada lagi ininya apa stangnya dibikin gini. Itu maaf ya, enaknya di mana? Itu kasihan. Sampai aku mikir, aduh, maksudnya apa? Ya biarin Mas. Kalau suasana pas syuting, apa pas arena ini ya, di jalan kiri, dia nggak tahu akibatnya di belakang, tersengat alirannya itu. Begitu udah berhenti, tangannya masih gini tuh. Cemacem ada apalagi punyaan Karsono sekarang beli gede dibuka wong stangnya dibikin gini tuh. Turun ya gitu. Aduh, pegel ya. Anak-anak muda sekarang tuh macem-macem. Kadang suka yang aneh-aneh ya Mas ya. Macem-macem. Ini kayak sangat enjoy sekali kita ya. Tapi kita kayaknya ada yang mau lewat dulu. Oke. Cangkul menata, terduga menat.